Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali saya pagi hari ini mendapat kesempatan untuk menjadi moderator. Dipercaya oleh teman-teman Himateta, jadi saya sangat berbangga. Dan juga terima kasih kepada Ibu Sofia Dwiratna atas kegigihannya sehingga mahasiswa-mahasiswa Unpad mampu untuk melakukan kuliah umum pada pagi hari ini. Yang saya hormati para narasumber, para moderator, para dosen, juga para mahasiswa yang pagi hari ini join di acara kuliah umum. Saya yang pertama tentunya akan membacakan dulu tata cara untuk sesi yang pertama ini, karena saya moderatornya ya. Saya mencoba untuk mengatur jalannya di sesi pertama itu supaya bagus itu. Jadi yang pertama saya akan memberikan prioritas untuk bagi para penanya itu yang langsung. Jadi sesuai dari ketentuan panitia tadi saya diminta untuk melayani pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya interaktif gitu. Tidak melalui chat. Artinya ke sana gitu. Yang kedua adalah bahwa setiap pertanyaan akan langsung dijawab oleh narasumber. Jadi tidak dikumpulkan dulu, tidak dikolek dulu pertanyaan, tapi langsung dijawab oleh narasumber. Setiap pertanyaan. Untuk narasumber akan diberikan waktu 30 menit dan kemudian untuk diskusi selama 15 menit. Itu ketentuan yang berlaku nanti di sesi pertama, dan sekarang seizinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber. Narasumber saat ini adalah Dr. atau saya sebut aja lah ya, namanya Muhammad Ansori Nasution, ST, MSc, Doktor atau PhD. Gitu. Beliau S1 lahir di Medan tanggal 28 Oktober 1977, artinya sekarang usianya 43 tahun. Kemudian S1 diselesaikan di Universitas Sumatera Utara dengan latar belakang teknik kimia. Lulus tahun 2001, kemudian S2 di bidang teknologi dan pembangunan lingkungan di Universitas Kebangsaan Malaysia atau Malaysia National University ya Pak. S3 itu lulus dari University of Tsukuba atau Tsukuba University dengan spesialisasi teknologi unggulan dan ilmu pembangunan berkelanjutan. Itu background dari pendidikan Dr. Muhammad Ansori. Sejak tahun 2004, bulan Mei, beliau bekerja di PPKS, Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Kemudian sampai dengan sekarang beliau adalah ketua kelompok peneliti perekayasa teknologi pengelolaan lingkungan. Beliau juga adalah sebetulnya putra dari Presiden Iran, yaitu Ahmadinejad, tapi yang ayahanda Pak Muhammad Ansori ini di belakangnya ada Nasutionnya, jadi beliau putra Pak Ahmadinejad Nasution gitu ya. Dan kemudian ada yang mungkin perlu diketahui, beliau hobinya naik sepeda motor Scoopy dan suka ngopi di Lopo Mandiling Cafe. Yang terakhir yang perlu diketahui juga, ternyata beliau adalah yang pasti ini, ternyata fans beratnya penghuni Stadion Old Trafford karena beliau adalah penggemar setia dari Manchester United.
Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan singkat bagi narasumber yang pertama ini. Untuk itu saya persilahkan waktu untuk Dr. Muhammad Ansori Nasution. Mangga Pak. Ya. Terima kasih Pak Lukito. Waduh, CV-nya panjang ya Pak. Oke, salam kenal semuanya. Terima kasih kepada Ibu Sophia dari Unpad, mewakili Unpad. Langsung saja saya akan memaparkan atau mempresentasikan mengenai pemanfaatan biomasa atau byproduct kelapa sawit. Memang kita sejauh ini istilah limbah, memang kita sudah mengurangi istilah limbah di sawit karena pada dasarnya limbah tidak ada di sawit. Kita zero waste sebenarnya. Walaupun nanti di slide-slide saya mungkin ada kata limbah ya supaya tidak rancu ya. Contohnya palm oil mill effluent, dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata waste di situ. Jadi sebenarnya kita sudah mengarah secara internasional, kita tidak akan katakan limbah untuk sawit. Oke, pagi ini langsung ya Pak. Terima kasih Pak. Saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan biomasa atau byproduct atau limbah lah, bolehlah dalam ini saya katakan limbah kelapa sawit. Oke, ini sudah tadi disampaikan. Oke, pagi ini saya akan memaparkan outline-nya. Pertama, pendahuluan apa itu kelapa sawit, sejarah sawit, kemudian sumber biomasa di industri kelapa sawit, proses ekstraksi CPO di PKS, teknologi pemanfaatan biomasa, limbah atau byproduct, dan terakhir nanti penutup. Saya lihat tadi dari orang-orang yang partisipannya ternyata bukan hanya dari Pulau Jawa ya, ternyata juga dari Unan. Mungkin kalau itu orang dari Unan atau dari Sumatera Barat pasti sudah paham ini apa itu kelapa sawit dan kelapa sawit. Tapi tidak apa-apa, saya akan highlight sedikit tentang apa itu kelapa sawit. Apa itu kelapa sawit? Kalau orientasi saya pikir orang Jawa gitu, orang dari Pulau Jawa banyak ya, karena banyak orang yang nggak paham itu sawit apa. Sampai-sampai reference, sampai-sampai publikasi orang salah semua, bukan salah semua, banyak yang salah tentang sawit gitu. Padahal sawit itu banyak untungnya kepada Indonesia seperti itu. Jadi ini apa itu kelapa sawit? Ini kelapa, beda dengan sawit. Kalau kelapa itu minyaknya itu dari sini ya, dari santannya, santan dari minyak. Kalau di kelapa sawit kita ada mesokap bagian yang kuning ini, bisa dilihat ya Bapak Ibu sekalian, sama suara saya dengar ya Pak Lukito? Jelas Pak. Jelas ya, oke siap. Ya, jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Jadi kalau ini adalah kelapa sawit, ini penampangnya, ini mesokap namanya, di sini kernel, ini kernel, di sini ada cangkang yang hitam ini, yang putih ini itu inti atau kernel lah ya. Kalau kita bandingkan dengan kelapa, kalau kelapa cangkangnya di luar gitu, seperti itu ya, serabutnya di luar gitu. Jadi kalau kelapa itu kalau kelapa itu serabutnya dibelah dulu baru jadi ini ya. Tetapi di kelapa sendiri tidak ada minyak di serabutnya. Untungnya di sawit serabutnya ini itu ada minyak gitu, itu perbedaannya. Dalamnya ini sama. Jadi PKO, palm kernel oil itu dari dalam ini, di mana PKO sendiri minyak itu mirip dengan di minyak kelapa. Jadi kalau dikawinkan lah itu namanya kelapa sawit gitu. Jadi pada prinsipnya sama Bapak Ibu sekalian. Jadi apa itu kelapa sawit pada prinsipnya sama. Tapi kalau kita lihat dari sini lebih untung mana sebenarnya? Fakta mengatakan itu adalah untung kita memelihara kelapa sawit sampai-sampai kelapa kita sudah kurang sekarang. Itu pengenalannya Pak. Itu dari bentuk buah. Kalau kita lihat foto kelapa sawit, ini kelapa berdekatan, ini sengaja ada ya. Dan ini ada kelapa sawit, beda ya Bapak Ibu bentuknya. Bentuknya kita bisa lihat membedakannya. Kalau kelapa sawit ini bisa 25 tahun, kalau ini saya kurang tahu ya berapa lama. Tapi kami di kelapa sawit ini mungkin pertama ya di Indonesia itu di Medan, dan kami dari pusat penelitian kelapa sawit sudah ada sejak 1916 untuk kelapa sawit. Jadi kalau untuk penelitian kelapa sawit, untuk produk-produk kelapa sawit, mungkin gudangnya ilmu itu ada kita. Karena kita punya, kalau adik-adik atau Bapak Ibu sekalian, mahasiswa itu pengen buku-buku bahasa Belanda, yang saya pun nggak bisa bacanya, ada di pusat penelitian kelapa sawit. Oke,
pertanyaannya, kenapa kelapa sawit superior saat ini? Ini bisa nanti saya hubungkan, kenapa sekarang kita banyak sekali isu lingkungan kelapa sawit? Sedih sebenarnya kita bangsa Indonesia untuk melihat ini. Kenapa sawit selalu diteror, selalu di black campaign gitu, yang terjadi saat ini oleh dunia, bahkan orang Indonesia sendiri berani berbicara sawit itu jelek dan sebagainya. Oke, silakan. Kita punya data, kita punya penelitian. Tapi kenapa kelapa sawit di kelas internasional? Karena kita adalah productivity paling tinggi di dunia. Coba bandingkan dengan apa? Jatrova rendah. Bandingkan rapeseed di bawah, kita bisa 5.000 kilogram per hektar atau 5 ton per hektar per tahun. Dan angka 5 ton ini bisa lebih tinggi lagi yang bisa didapatkan dari kelapa sawit. Itunya makanya kita superior. Kenapa gambar ini saya buat, munculkan di sini adalah bagaimana kita bangsa Indonesia, bagaimana nih adik-adik mahasiswa, kita semua yang bergerak di Indonesia ini harus bahu-membahu, walaupun kita seperti semut ya, itu bisa meningkatkan, membantu sawit ini maju. Karena terus terang, berapa banyak kota-kota di Sumatera, di Kalimantan, itu yang baru, kota baru. Di mana di situ banyak ribuan anak bisa sekolah, di situ banyak ekonomi bisa berjalan, pembangunan bisa maju dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu kenal namanya Bagan Batu ya, orang dari Sumatera atau Bagan Batu. Bagan Batu itu dulu hutannya ditinggalkan oleh pemilik APH, Cikampa itu ditinggalkan APH, tandus seperti itu, bukan tandus ya, ditinggal. Masuk sawit, apa yang terjadi? Dulu tidak ada kota, sekarang kota. Bagan Batu termasuk kota besar di Provinsi Riau, saya pikir seperti itu. Itulah maunya kita bersatu untuk bagaimana menciptakan ataupun membantu sawit ini bagaimana lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Oke, sejarah kelapa sawit, kalau saya katakan, biar kita sama-sama tahu, sebenarnya kelapa sawit itu aslinya bukan dari Indonesia. Oke. Bukan dari Indonesia. Pada prinsipnya dia berasal dari Afrika. Kemudian kenapa di Afrika tidak berkembang? Yaitu karena sesuatu dan hal di sana ya. Tapi berkembang di Indonesia. Tapi belakangan ini Afrika juga sudah mengembangkan kelapa sawit seperti gambar ini ya, yang saya ambil. Cuma ini beberapa mungkin 10 tahun yang lalu di Afrika masih tradisional seperti ini dan mereka sawitnya ini langsung dimakan. Nggak langsung, kalau kita kan masih diolah. Dan sekarang ini Afrika mulai memiliki teknologi tinggi untuk pengelolaan kelapa sawit. Dan perusahaan-perusahaan yang masuk ke Afrika itu adalah perusahaan dari Indonesia, dari Malaysia. Kalau Indonesia mungkin ada Wilmar, ada Sinarmas, itu sudah mengekspansi sawit itu ke Afrika. Oke, kembali ke sejarah kita lihat ya. Sejarah kelapa sawit itu pertama kali adalah di Kebun Raya Bogor. Ini dekat dengan Unpad lah lebih kurang ya. Atau IPB, dekat dengan IPB. Jadi 4 bibit kelapa sawit tahun 1848 dan 2 bibit di antara itu berasal dari Bourbon atau Mauritius di daerah Afrika ya kalau nggak salah saya. Oke, kemudian dari awalnya di Bogor itu dibawa ke Asahan, ke Sumatera Timur waktu itu. Sebenarnya Sumatera Utara lah sekarang. Itu jadi ada di Pulau Raja, di Asahan, ada Sungai Liput, Aceh. Ini adalah yang pertama PKS di Indonesia. Oke, kemudian didirikanlah PKS dan berkembanglah sampai sekarang. Sampai sekarang, oke. Sampai sekarang Indonesia adalah sebagai negara yang terbesar untuk menghasilkan CPO di dunia. Walaupun kalau kita lihat luas areal atau produktivitinya mungkin kita bisa kalah sedikit dengan Malaysia. Oke, dan saat ini dengan berkembangnya penelitian, sawit itu hampir semuanya bisa dimanfaatkan dan hampir semua produk harian kita yang kita makan, kita pakai mungkin ada, saya lupa angka berapa persen ya, yang dari per hari kita itu ada produk sawit. Ini yang berat sebenarnya, di mana di dunia sana, di dunia barat, orang mengatakan free palm, bebas sawit dia katakan. Tapi faktanya kita di sini itu banyak sawit. Oke. Kalau tadi sejarah kita lihat statistik kelapa sawit, saya katakan tadi kita adalah produsen terbesar kelapa sawit. Tetapi ini sedikit miris sebenarnya kalau kita lihat ya. Ternyata yang menguasai sawit itu siapa? Ini adalah dari total luas kebun kita 16,38 juta hektar, itu produktivitas nasional ya, 3 ton CPO per hektar, itu kecil. Kalau tadi data tadi kan 5, itu adalah data
untuk yang private company, yang swasta ya. Kalau kita lihat swasta itu 53%, 40% petani dan 7% adalah perkebunan negara. Jadi 40% inilah yang berapa orang ini, kalau tidak salah itu jutaan orang, jutaan kepala keluarga yang bisa melakukan ini, yang bisa terlibat dalam industri kelapa sawit. Oke, saya lewatin ini, karena kita ke arah sana. Jadi seperti saya katakan tadi, ada pro dan kontra kelapa sawit. Jadi sebenarnya oke, ada emisinya lah. Kalau kontra ya kemungkinan ada limbah dan sebagainya yang merusak lingkungan dan sebagainya. Tapi itu sudah terjawab sebenarnya. Hanya saja memang limbah-limbah ini untuk beberapa perusahaan itu dia kurang care. Kenapa? Karena dia sudah sangat untung dan ada hal-hal non teknis di situ yang terjadi di lapangan. Perusahaan-perusahaan yang mungkin tidak mengelola dengan baik limbahnya ataupun baik produknya. Tetapi yang pro seperti saya katakan tadi, seperti kota-kota yang baru di Sumatera itu banyak meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah dan juga perkembangan sarana prasarana di daerah terpencil. Ini kalau di Bagan Batu saya katakan tadi, bukan Bagan Batu aja ya, di mana-mana kalau kita mungkin mobil kita Avanza, Innova dan sebagainya, mereka sudah gitu CR-V baru, Fortuner baru, dia akan keluar baru, dia akan beli langsung. Saking hebatnya ekonomi di sana itu. Oke, kita mengarah ke biomasa, sumber biomasa. Tadi saya sudah tunjukin ya, sawit, bagaimana ini kelapa sawit ya. Kelapa sawit ini ada daunnya, ada batangnya dan sebagainya. Ini kalau kita urutkan biomasanya atau bisa juga dikatakan limbah mungkin ya. Kalau di kebun itu, kalau ini di pabrik ya. Kalau saya yang kota ini untuk di pabrik kelapa sawit, dan di luar kota ini itu biasanya untuk di kebun kelapa sawit. Kalau dia panen kelapa sawit itu ada pelepahnya yang dipotong. Inilah frontnya, pelepahnya dengan angka sekian besarannya. Kemudian dari buahnya, ini TBS namanya, atau FFB, Fresh Fruit Bunch, itu sekitar ini jumlahnya. Kemudian dari FFB ini nanti kita akan bahas di jalur ini ya. Kemudian dari pohon ini itu akan keluar batangnya, di mana batang ini akan diproduksi sekitar 25 tahun sekali. Jadi kalau 1 hektar kebun kelapa sawit itu akan ada biomasanya dari batang itu sebanyak ini sekitar 70 ton per hektar per 30 tahun. Kalau dalam ini 30 tahunnya. Ada yang mengatakan 25, ada yang mengatakan 30. Seperti itu. Jadi cukup besar, 70 ton per hektar per tahun. Kalau ini 10 hingga 16 ton per hektar. Per hektar per year, per tahun. Oke, kalau dari buahnya TBS nanti ada brondolan, ada yang namanya cangkang, ada namanya tandan kosong seperti ini, kemudian ada namanya cangkang, kemudian ada fiber, ada ini CPO sendiri. Kalau CPO kita udah tahu ya, ada minyak goreng dan sebagainya. Kalau kita lihat CPO ini produksi kita sekitar 52 juta ton. Kita konsumsi untuk minyak goreng, konsumsi makannya. Kadang ada orang yang mengatakan food versus fuel katanya gitu kan. Food kita untuk CPO ini hanya sekitar 13 juta ton. Itu sudah termasuk biodiesel. Jadi ekspor kita sebenarnya lebih besar daripada yang kita konsumsi. Kemudian ada palm oil meal effluent atau POME atau limbah cair pabrik kelapa sawit kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah semua yang ada di pabrik dan ini memiliki potensi yang besar. Oke, sebelum sana saya ingin sedikit terkait dengan apakah itu bagaimana proses di pabrik kelapa sawit itu sebenarnya. Jadi kalau dari buah kelapa sawit dia pertama direbus lah. Kalau kita katakan direbus, disterilisasi, kemudian dipisahkan antara brondolan dengan tandan kosong, kemudian direbus lagi hanya buahnya saja sekalian diaduk-aduk, digesteng pakai stirrer seperti itu, kemudian dipres akan keluar minyak. Dan di dalam itu pasti ada tenaga manusia. Kalau dalam di pabrik dia pakai tenaga listrik dalam hal ini. Kemudian sebelum dia dari keluar di pabrik ada klarifikasi karena proses di PKS itu menggunakan air panas untuk mengekstrak minyaknya. Kan kita tahu kalau mengekstrak minyak itu bisa pakai heksan atau bisa pakai air panas seperti itu. Tapi kalau di pabrik kelapa sawit itu dia menggunakan air panas, makanya
hampir pasti di pabrik kelapa sawit tidak ada limbah B3 kecuali hanya oli-oli untuk mesin-mesin di mana penanganan lebih mudah untuk itu. Kalau dalam proses pabrik kelapa sawit sendiri itu tidak ada menggunakan bahan kimia langsung ke produk kecuali kembali lagi untuk water treatment. Itu kan dia menggunakan alum, dia menggunakan mungkin kation anion untuk kation anion exchanger atau untuk air umpan boiler, dan itu bisa dikontrol sempurna. Intinya tidak ada kontak langsung bahan kimia dengan produk di pabrik kelapa sawit. Kalau tadi ini yang sederhana atau zaman dulu ya, gambar ini ada di kantor kita karena kantor kita adalah kantor zaman Belanda, masih zaman Belanda. Ini yang bisa dibilang modern lah. Jadi dia sudah pakai dan alat-alat yang canggih. Mungkin kalau ada waktu atau yang sudah pernah sudah memahami ini. Oke. Kalau kita lihat ya, ini penting juga. Kita lihat kalau dia TBS itu tandan buah segar itu 100%. Ini neraca masanya. Ini proses di pabrik ya. Ada namanya tandan buah rebus dulu, nanti ada tandan rebus, kemudian berondolannya direbus, nanti ada tandan kosong kelapa sawit di mana besarannya 20 hingga 22% atau 23%. Ini adalah bisa dibilang limbah padat. Kemudian dari berondolan ini nanti ada mesokap, di mana mesokap ini dia akan menghasilkan, kemudian ada menghasilkan sludge, di mana terdiri dari water, air, dan NOS, non-oil solid, dan ada fiber. Itu kira-kira proses di pabrik kelapa sawit terkait dengan neraca massa. Kemudian adalah teknologi pemanfaatan biomasa atau limbah. Jadi kalau tadi di seletong ada cangkang, ada serat, ini masanya, persennya terhadap TBS. Terhadap TBS, jadi kalau tandan kosongnya 22%, itu kalau pabrik ya, satu pabrik kelapa sawit itu kan ada kapasitasnya 30 ton TBS per jam, 45 ton TBS per jam, dan 60 ton TBS per jam. Dalam hitungan ini yang di slide ini adalah untuk PKS 30 ton TBS per jam, di mana satu hari dia mengolah sekitar 500 ton TBS per hari. Jadi kalau kita hitung ya, dalam satu hari pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton TBS per jam itu akan menghasilkan seberapa banyak tandan kosong. Jadi kalau 22% kali 500 itu akan menghasilkan sekitar bisa 110 ya. Sekitar 110 ton tandan kosong, di mana ini biomasa semua. Ini akan menghasilkan 7% dari itu akan dihasilkan dari pabrik kelapa sawit yang kapasitas 30 ton TBS per jam. Jadi kalau kita lihat, ini ada penggunaannya apa? Dia bisa menjadi composting, ini dengan pome, kemudian ada listrik, ini listrik juga, ini listrik, dan ini bisa listrik semua. Jadi kalau kita hubungannya dengan energi, dia cukup tinggi. Kalau kita hitung dengan nilainya yang saya ambil dari nilai entalpinya, moisture content, dan efisiensi konversinya itu sekitar 25%, maka dari TANKOS sendiri ada 5,1 megawatt hours. Coba kita bayangkan, kalaulah Indonesia ada sekitar 1.100 PKS, kali 5 megawatt, dari TANKOS saja sudah berapa gigawatt itu bisa dihasilkan listrik. Tapi alangkah kurang bagusnya ya, ternyata TANKOS ini sekarang ini diekspor oleh beberapa perusahaan. Kenapa? Karena di negara-negara luar ini digunakan sebagai untuk tanahnya. Contohnya di Israel, mungkin di Jeddah. Jadi di bahan ini dipres, kemudian dikirim ke negara-negara tersebut untuk media tanam di sana. Kemudian kalau kita cangkang dan serat ini digunakan di boiler sebenarnya di pabrik kelapa sawit. Untuk apa? Untuk membangkitkan listriknya yang digunakan untuk proses. Kemudian potensi listriknya berapa? Kalau kita lihat cangkang dengan nilainya seperti ini, 2,9 megawatt. Kalau serat itu sekitar 5,5 megawatt. Dari limbah cairnya sendiri itu bisa 1,1 megawatt. Jadi kalau dijumlahkan ini seberapa besar dengan kalikan 1.100? Cukup besar sebenarnya.
Tapi kembali lagi, tapi cangkang ini kita sudah ada komitmen dengan pemerintah Jepang. Kita harus mengekspor cangkang, atau kita ada kontrak perjanjian penjualan cangkang dengan Jepang itu sebesar 120.000 ton cangkang per tahun untuk tahun ini. Jadi sayang ya kalau kita pikir-pikir, kenapa harus cangkang ini keluar? Apakah kita tidak mampu? Apakah tidak bisa? Bisa. Itu yang mungkin harus kita kaji lebih jauh. Nanti akan ada di sini. Oke. Kenapa saya sangat tertarik dengan cangkang ini? Itu kalau kita lihat, ini batu bara, itu nilai low heating value-nya atau nilai bakarnya itu sekitar 4.000 hingga 5.000 kilokalori per kilogram. Coba kita lihat, cangkang itu 4.288 kilokalori per kilogram. Mendekati. Makanya kalau sedikit teori konspirasi lah di sini ya, kalau Amerika dia timbun minyak bumi dari Timur Tengah, kalau Cina menimbun menimbun batu bara dari beberapa negara termasuk Indonesia, karena info terakhir kita tahu kan di Cina itu ada relokasi 3 kecamatan untuk menstok batu bara di Cina. Nah, kalau Jepang mungkin saya berpikir linear adalah ya Jepang cari cangkang. Kenapa? Cangkang adalah cangkang itu mirip dengan batu bara, kira-kira seperti itu. Oke, lanjut kita ke mohon maaf ini sebentar. Kita bicara ke limbah cair ya. Jadi kalau di PKS itu sebenarnya ada limbah cair, limbah padat, ada gas. Saya katakan limbah lah biar enak sedikit ya. Jadi kalau di pabrik kelapa sawit tadi kan ada saya katakan perebusan, ada klarifikasi, ada ini pengolahan inti ya di hidrosiklin. Jadi sumbernya itu di pabrik kelapa sawit itu ada 36% total pome yang dihasilkan itu berasal dari sterilisasi, dan paling banyak itu adalah dari klarifikasi. Klarifikasi itu memisahkan antara air dengan minyak. Oke, itulah yang terjadi pome. Pome ini sangat saat ini ngetren lah, ngetop lah pome ini. Kenapa? Karena kalau kita hubungkan ke lingkungan, ternyata pome ini sumber emisi yang dimunculkan oleh dalam perhitungan LCA, Life Cycle Analysis, ini paling besar dia. Dia dengan tandan kosong bisa 77% emisi dari industri kelapa sawit itu berasal dari pome ini. Makanya kita Indonesia ataupun PPKS itu sedang giat-giatnya bagaimana memanfaatkan pome ini supaya dia tidak menjadi sumber emisi dan sebagai pendapatan untuk perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Oke, ini pome. Jadi pome itu sumber masalahnya yang cukup besar. Kenapa? Seperti dilihat ini ada COD ya, chemical oxygen demand. COD pome itu termasuk limbah yang besar yang ada di dunia ini, nilai COD-nya 50.000. Tetapi walaupun dia sulit besar angkanya, sebenarnya ini potensi. Kenapa? Karena untuk menghasilkan biogas itu salah satunya adalah parameter adalah COD, di mana kalau ketentuannya itu setiap 1 kg COD itu akan menghasilkan sekitar 35 normal meter kubik gas metan. Jadi makin tinggi COD makin bagus sebenarnya untuk menghasilkan gas metan. Tetapi kalau dia tidak mengaplikasikan teknologi pengolahan limbah kepada pome ini yang problem sebenarnya untuk lingkungan dan juga problem untuk pengusaha atau usaha industri kelapa sawit itu sendiri. Kenapa? Karena kita punya baku mutu untuk limbah cair itu COD-nya itu adalah sebesar 300 ppm. Sementara kita punya di industri kelapa sawit 50.000 ppm. Jadi harus menurunkan 50.000 ppm menjadi 3.000 ppm. Untuk menurunkan ini, existing teknologi saat ini yang ada di industri kelapa sawit adalah dengan open lagoon. Open lagoon itu dengan menurunkan yang cukup tinggi ini diperlukan waktu retention time-nya itu sebesar 90 hari. 90 hari dengan volume yang besar dari pabrik kelapa sawit keluarannya pome ini, maka diperlukan adalah sekitar 3 hektar. Makanya kalau Bapak Ibu atau adik-adik semua yang melihat di pabrik kelapa sawit, wah kolamnya banyak, benar, karena pomenya banyak dan waktunya
jadi panjang dia sekitar 90 hari. Tapi kalau teknologi yang baru yang sudah kita pengelolaannya dengan biogas dan sebagainya itu akan lebih ekonomis dan lebih sedikit arealnya. Oke, itu adalah teknologi POME yang kondisi POME. Teknologi apa aja yang dilakukan untuk POME itu adalah ada namanya penggunaan tandan kosong untuk composting, menghasilkan energi, ada teknologi elektrokoagulasi, ada teknologi bahan kimia, ada teknologi membran, aplikasi tanah, ini land aplikasi ya. Jadi land aplikasi ini POME-nya itu dialirkan ke tanaman-tanaman, ke ladang perkebunan sawit itu dilakukan. Jadi POME-nya itu ada syarat. Kalau di aplikasi tanah ini COD-nya 30, kalau keluar fresh POME tadi itu 50.000, kalau yang aplikasi tanah itu COD-nya tidak boleh dari 5.000 ppm atau 10.000 ppm. Ada dikatakan teknologi pengeringan, ada teknologi kolam aerobik. Tapi yang saat ini yang sudah industrial scale itu adalah penggunaan tandan kosong, menghasilkan energi, dan aplikasi tanah. Kalau yang lain ini sebenarnya dia masih skala pilot plant. Ini saya katakan tadi zero waste. Jadi kalau kita lihat boleh dikatakan ini pabrik kelapa, ini perkebunan kelapa sawit, dia menghasilkan tandan buah segar masuk ke pabrik kelapa sawit. Di pabrik kelapa sawit ini ada proses lah, ada fuel, ada water dan sebagainya. Kalau yang existing atau umumnya sekarang ini akan keluar itu dari kolam limbah ya, dari POME ini tadi ada nutrisi, ada biogas dan sebagainya, tetapi dia ke lingkungan, ke atmosfer. Kalau dengan teori, dengan membuat konsep zero waste itu, sebenarnya ini kita kembalikan. Biogasnya kita kembalikan ke pabrik, kemudian nutrisinya kita bisa kirim ke plantation, dan nutrisi dari IFB dan juga nutrisi dari kolam limbah POME itu dia bisa kirim ke plantation atau ke perkebunan. Oke, kalau kita lihat tadi sudah general lah sedikit lah boleh saya katakan. Saya katakan tadi ini kalau COD 50.000 ppm, POME tersendiri dengan 1 kg COD itu akan menghasilkan sekitar 0,35 normal meter kubik metan. Itu satu PKS 30 ton akan menghasilkan 1,1 megawatt, 45 bisa menghasilkan 1,6 dan 60 bisa menghasilkan 2,2 megawatt. Mohon maaf Bang Ansori. Iya Pak. Waktu tinggal 5 menit Bang. Oh Allah. Oke Pak, saya cepat. Jadi kalau POME tadi itu dihasilkan biogas, dia akan menghasilkan seperti ini ya, seperti LPG kita press, kemudian ada menghasilkan untuk mobil. Jadi biogasnya tadi dimurnikan, setelah dimurnikan dikompres akan menghasilkan sebagai bahan bakar mobil yang berbahan bakar bensin. Seperti ini kalau ini tanpa dipres ya seperti ini zaman dulu ya. Oke. Ada satu hal yang ingin disampaikan, ini lagi ngetren di industri kelapa sawit, bahwasanya ada namanya co-firing, biogas co-firing, di mana saya katakan tadi ada industri Jepang itu meminta 120.000 ton cangkang, maka sekarang ini pabrik kelapa sawit itu akan meningkatkan produksi cangkangnya. Bagaimana caranya adalah yang dilakukan oleh industri kelapa sawit adalah memanfaatkan biogas dari POME ini kemudian di co-firing di boiler kelapa sawit dengan harapan nantinya yang biasanya menggunakan cangkangnya lebih banyak dengan menambahkan biogas, cangkang akan lebih sedikit digunakan di boiler dan akhirnya ekses cangkang akan lebih banyak. Yang lain lagi untuk teknologi tadi yang composting sempat saya katakan, kalau dia ada namanya composting di mana satu teknologi bisa memecahkan dua masalah. Masalahnya apa? Masalah tandan kosong juga masalah limbah cair atau POME. Jadi limbah cair tambah tandan kosong dengan pengomposan ini akan menghasilkan kompos. Ini adalah gambar-gambar yang pabrik kita sekitar 3% dari total pabrik kelapa sawit di Indonesia sudah menggunakan teknologi ini, menggunakan teknologi composting. Ini kira-kira jadi composting nutrisinya banyak, inilah yang bisa dikembalikan untuk ke perkebunan. Oke, sebagai penutup Pak, biomasa dari industri kelapa sawit khususnya dari kebun hingga produksi CPO sangat besar. Teknologi untuk memanfaatkannya sudah tersedia. Hanya saja memang ini para pengusaha, para owner
kelapa sawit, mereka sudah puas sebenarnya dengan apa yang mereka hasilkan dari CPO saja. Artinya margin keuntungannya akan untung. Tetapi dengan berkembangnya zaman, banyaknya black campaign, di mana harga CPO juga ditekan, dan harga produksi meningkat. Contoh kita tahu pupuk meningkat, tenaga kerja meningkat. Saat ini memang arah ke pemanfaatan limbah tadi untuk bisa menghasilkan pendapatan bagi pemilik perusahaan atau owner itu makin berkembang. Artinya owner tidak lagi tergantung hanya menghasilkan CPO, dia harus memanfaatkan produk ketiga yang sangat memungkinkan dari industri kelapa sawit, khususnya produksi CPO, itu adalah dengan memanfaatkan cangkang sebagai produk ketiga. Kemudian perkembangan pemanfaatan biomasa ini belum maksimal karena ada pemilik perusahaan sudah puas tadi ya, seperti itu tadi ya. Dia sudah puas, tapi saat ini dia sudah mulai mengarah ke mana dia bisa menghasilkan produk dari limbah-limbahnya itu. Kemudian pemanfaatan biomasa bukan hanya menambah pendapatan secara ekonomi, juga akan mendapatkan keuntungan dari penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi emisi paling besar sebenarnya di industri kelapa sawit itu adalah dari tandan kosongnya yang tidak diolah dan juga dari limbah cairnya yang dengan menggunakan teknologi kolam terbuka. Terima kasih Pak Lukito. Baik, terima kasih Bang Ansori. Begitu komplit dan sangat-sangat informatif bagi peserta kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, untuk itu saya ingin mempersilahkan bagi para peserta kuliah umum pada pagi hari ini untuk menanyakan, mumpung ada ahli kelapa sawit yang bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk itu kami persilahkan, ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Ansori. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kalau nggak bertanya, saya yang tanya nanti. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Aida. Silakan, Mangga. Saya izin bertanya. Mangga. Saya Aida dari Unpad, ingin menanyakan tentang black campaign yang banyak digaungkan belakangan ini. Itu kan kebanyakan juga tentang di bagian lahannya begitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak Ansori sendiri, efisiensi di lahan yang bisa kita lakukan itu seperti apa ya? Tadi kan udah dijelaskan yang di bagian pabrik gitu. Nah, kalau untuk di bagian lahannya itu kira-kira seperti apa begitu? Terima kasih. Enggak, Pak Ansori untuk langsung dijawab. Terima kasih. Oke, jadi kalau black campaign, historical sendiri. Kalau dulu pernah dilihat ada CPO campur solar. Jadi kalau CPO kita ekspor dulu, yang dites oleh orang Eropa ada solarnya. Kalau sekarang kebalikannya ya. Habis black campaign berikutnya adalah di mana CPO kita memiliki kandungan trans fat yang berbahaya untuk kesehatan. Ternyata sudah dijawab, selesai. Kemudian dikejar dari dalam istilah namanya indirect land use change atau LCA. Kita sudah jawab, bisa seperti itu kan. Sekarang muncullah terkait dengan lahan. Kalau dengan lahan itu biasa hubungannya dengan indirect land use change. Oke, indirect land use change di mana terkait dengan indirect land ILUC lah ya, boleh dikatakan ILUC. Jadi perhitungan ILUC ini, black campaign-nya adalah ILUC, yang ini kita sedang berusaha untuk menjawabnya. Karena ILUC itu tersendiri saat ini hanya 2 institusi yang bisa mengeluarkan datanya atau menghitung hasil hitungannya. Yang pertama adalah Globiome di Uni Eropa, kemudian ada GTED itu di Amerika, perhitungan ILUC-nya, perubahan lahannya. ILUC sendiri itu apa? ILUC sendiri itu seperti ini.
iLook itu kalau direct land use change kita bisa bandingkannya emisinya. Kalau direct land use change kita bisa bandingkan emisi, misalnya adalah ini ada kebun kelapa sawit. Kebun kelapa sawit ini sebelumnya dia apa gitu. Kalau dikatakan dia misalnya pastilah dari sisa tebangan pohon atau HPH ya, bekas HPH. Kalau HPH ini dengan sawit dibandingi seberapa besar daya serap karbonnya. Kalaulah kita bandingkan tadi, ini direct land use change ya. Jadi kalau direct land use change itu adalah hektar per hektar, luasan per luasan, itu dibandingkan. Jadi kalau dulu dia itu adalah berasal dari sisa yang ditinggalkan HPH dari tambang, berapa emisi yang dikeluarkannya, atau karbon yang diserapnya dibandingkan dengan kebun kelapa sawit, berapa karbon yang diserap. Kalau dia dengan direct land use change, itu kita masih menang. Jadi Siti Hapsah tadi ya. Sorry Pak. Oke, saya lanjutkan ya Pak. Jadi kalau untuk lahan ini, kalau dia indirect land use change, itu dia ada faktor time frame dan ada spasial. Jadi itu bermasalah perhitungannya. Kenapa bermasalah? Misalnya gini, kalau kita mengambil satu wilayah, satu kabupaten, di mana di satu kabupaten itu jumlah penduduk itu meningkat, kemudian area persawahan berkurang, di mana yang disalahkan itu sawit. Itu kira-kira kalau bahasa sederhananya iLook ini. Itulah makanya kita berusaha untuk bagaimana perubahan land use change ini, indirect land use change ini kita bisa menjawab itu. Jadi untuk menjawab itu kita harus memahami perhitungan dan sebagainya. Kalau terkait dengan di kebun kelapa sawit, terkait dengan pertanyaan tadi juga, kalau di kebun kelapa sawit itu kan ada namanya pelepah, ada batang. Kalau pelepah ini itu bisa digunakan sebagai pakan ternak yang dihaluskan, dicampur dengan makanannya, dijadikan pakan ternak. Dan saat ini kita juga mengekspor lidi kelapa sawit itu yang setiap minggu dipanen, lidinya tuh dikirim ke Singapura saat ini. Kalau untuk biomasanya ya. Kemudian kalau batang kelapa sawit itu bisa untuk kayu, tapi walaupun tidak semuanya bisa ya, hanya sepertiga bagian bawah yang bisa digunakan untuk untuk lemari, kursi dan sebagainya. Sepertiga dari batang itu yang bisa digunakan. Kemudian dari batangnya sendiri, batang sawit itu bisa digunakan sebagai gula merah. Kira-kira gitu, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Gimana Aida, sudah bisa ditangkap apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Ansori tadi? Aida. Cukup Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Adakah yang ingin menanyakan lagi? Mungkin sebagai izin penambahan Pak, ilmu. Bisa Pak? Oh, boleh ya bertanya ya. Mangga Pak dosen, silakan langsung. Terima kasih nih Pak Ansori sudah memberikan banyak pengetahuan juga ini. Karena memang betul kita itu belum pernah mungkinnya melihat pabrik kelapa sawit itu seperti apa. Kalau karet gitu ya, kalau kebun teh barangkali di kita ada gitu di daerah Jawa Barat. Tapi kalau kelapa sawit kita belum lihat. Gitu. Nah, terkait dengan ini limbah ini POME, palm oil meal effluent itu, kan kita tahu bahwa untuk menurunkan itu banyak menggunakan lagun ya, ukurannya juga cukup besar di sini. Ada berapa? 3 hektar ya Pak ya. Nah, kira-kira adakah teknologi yang di pabrik kelapa sawit itu yang sudah menggunakan teknologi wetland gitu Pak? Karena kan kalau yang saya tahu barangkali di daerah-daerah banyak wetland yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk mengolah limbah POME ini. Barangkali ada penelitian ke arah sana atau sudah ada itu Pak? Terima kasih Mas. Kang, kira-kira wetland itu maksudnya gimana ya Kang? Wetland itu ya jadi memang di situ ada terdapat ya seperti kolamnya dan juga kemudian tanaman-tanamannya gitu. Jadi si POME-nya itu kan kalau misalnya lagun itu hanya didiamkan saja ya Pak ya. Dan ya terbuka, ruangannya terbuka atau gimana. Tapi kalau untuk yang wetland itu ya sebenarnya itu ada interaksi antara lahan dan juga tanaman di situ. Oh, oke.
Jadi benar, Kang Aru. Jadi kalau dia yang existing itu, open lagoon itu dia sebenarnya tidak dibiarkan. Di open lagoon itu dia ada tahap-tahapnya lagi. Ada prosesnya. Pertama ada anaerobic pond, ada fakultatif pond, ada aerobic pond, aerobic pond. Jadi dia dikembangkan bakteri di situ. Kalau terkait dengan wetland ya, ini menurut penangkapan saya kira-kira kita sudah mengembangkan itu memanfaatkan kolam limbahnya itu seperti misalnya ada untuk ikan itu, tapi dengan kondisi-kondisi tertentu di akhir-akhir proses. Yang kedua, saat ini berkembang itu menggunakan mikroalga. Mikroalga yang bisa dimanfaatkan dengan memanfaatkan nutrisi yang ada di POME dan kondisi yang bagus. Tapi kalau mikroalga ini dia harus syaratnya adalah kalau COD 50.000 nggak mungkin bisa, tetapi dia COD-nya harus sekitar 3.500 baru bisa hidup mikroalga di POME. Dan dalam hal mikroalga ini, itu kini sebagai limbah polusi ya, udara lah ya, gasnya itu gas CO2. Karena kita tahu mikroalga ini perlu CO2 dalam kultivasinya atau perkembangbiakannya. Maka CO2-nya berasal dari chimney pabrik kelapa sawit itu sendiri. Hal lain mungkin yang wetland itu adalah POME tadi dengan kondisi COD yang sudah boleh digunakan adalah digunakan untuk land aplikasi. Dan aplikasi maksudnya itu di gawangan-gawangan kelapa sawit itu dibuat dia seperti kolam-kolam kecil yang kedalamannya sekitar 30 cm, lebarnya sekitar kedalaman 30 cm, lebarnya mungkin 2 meter atau 2,5 meter. Aliran kolam-kolam yang dibuat ini adalah untuk diisi POME yang treated POME yang sudah sudah diolah, di mana dia tidak merusak tanaman itu sendiri. Seperti itu, Mas, yang sudah. Jadi bisa dipakai untuk irigasi sebenarnya itu ya? Kalau seperti irigasi, itu ya betul. Jadi kalau dia areal-areal yang agak berbukit itu lebih enak karena tidak perlukan energi untuk memindahkan masa POME-nya. Kira-kira gitu, Bang. Gravitasi. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih pertanyaan Pak Aru dan terima kasih untuk jawaban dari Pak Ansori. Masih adakah yang ingin bertanya? Mangga dipersilahkan. Kalau tidak ada, ya Pak. Oke. Kalau nggak ada, ya ternyata ada. Kalau ada silakan aja sebenarnya. Ya. Tolong disebutkan NPM-nya Pak. Terima kasih Pak Ansori. Mangga Pak Didi. Mangga. Ya. Terima kasih Pak Ansori, menarik sekali paparannya. Saya hanya mungkin menanyakan sedikit karena kan banyak sekali produk-produk turunan dari kelapa sawit yang industrialisasinya itu di Indonesia relatif sedikit. Misalnya oleokimia, oleochemical kan hanya di Indonesia itu yang besar hanya 2 di Batam sama di Sumatera. Apakah mengapa hal itu terjadi? Karena kebanyakan kan malah mungkin di Malaysia dan yang lainnya yang besar dalam pengolahan oleochemical. Padahal itu kan produknya banyak sekali sebagai bahan sabun, sampo, semuanya ada di sana. Mungkin saja, Pak. Sorry. Ya, menarik kali Pak pertanyaannya. Itu memang penelitian kita saat ini ya Pak. Kenapa sih Indonesia hanya mampu sampai CPO gitu ya? Kira-kira gitu ya Pak. Kenapa turunannya kita nggak mampu seperti itu? Ya, kalau analisis kami Pak, ada beberapa faktor. Sama halnya kalau saya analogikan dengan kenapa Pertamina hanya bisa eksplorasi Pak. Kenapa refinery kita sulit? Kenapa kita harus ambil orang? Kalau kita lihat dari pertanyaan itu, dianalogikan ada kemiripannya Pak, kondisi dengan CPO. Kenapa? Proses turunan CPO sendiri, kecuali biodiesel ya Pak. Kalau biodiesel yang untuk proses transesterifikasi, oke, dia tidak perlu teknologi tinggi. Tapi ketika biodiesel yang mau jadikan green diesel, yang pakai HEFA, hydrotreated, atau apapun itu yang pakai refinery seperti yang dilakukan Pertamina, itu tidak mampu. Kita kurang mampu Pak. Saya tidak tahu mampu atau tidak mampu. Tapi dalam hal ini, kalau menurut kami adalah ini ada sejenis monopoli teknologi dalam hal ini. Karena pemilik teknologi untuk
minyak goreng misalnya, kan itu kan dari CPO ada namanya RBDPO ya Pak, sebelum jadi olein dan stearin. Refine, bleaching, deodorize, palm oil. Untuk menjadi RBDPO kalau kita analisis ya Pak, refine, oke kita bisa hanya tambah fosfat. Siapa yang nggak bisa kita kan? Oke, kemudian masuk bleaching, oke kita banyak bleaching earth kita banyak gitu, bisa. Tapi masuk kata D kita berat Pak. Apa itu deodorize? Deodorize itu kita mungkin kelemahan teknologi mungkin bisa ya Indonesia. Kalau saya bilang bisa kalau kita bersatu misalnya ada lembaga-lembaga yang ahli jago dalam manufacturing untuk membuat deodorize itu bisa. Dalam hal ini kita sudah lakukan Pak untuk membuat deodorize karena deodorize ini penentu sebenarnya dalam untuk lanjutan dari proses refinery kelapa sawit itu karena dia deodorize itu prosesnya adalah dia dengan suhu tinggi, temperatur yang tinggi akan mengisap yang namanya FFA, free fatty acid, yang nanti jadinya PFAD di situ, pump fatty acid destilat. Untuk membuat alat ini itu masih ada orang Indonesia, kita sudah buat orang Indonesia, tapi belum perfect Pak, belum sempurna. Intinya ada satu lagi adalah yang mau saya katakan tadi adalah faktor teknologi. Mungkin kita belum mampu di sana. Tapi kalau namanya sampai CPO, sampai biodiesel, oke, kita sudah mumpuni untuk itu, Pak. Saya pikir itu, Pak, yang itu. Kasus lain ya, mungkin kalau saya katakan ini adalah seperti saya nggak boleh bilang gitulah ya. Sebenarnya ada faktor politis ya, Pak. Ada faktor politis, ada faktor ekonomi, Pak. Karena itu pemegangnya adalah orang-orang mereka. Saya kira itu, Pak. Jawaban dari saya untuk sementara, Pak. Baik. Sudah bisa terpuaskan, Pak Dwi Ken. Oke, baik. Terima kasih informasi ya, Pak Ansori Nasution. Masih ada waktu nih, ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman. Ini kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya nih nanti nih. Pak, izin bertanya Pak. Oke, dari Unan ya? Iya Pak. Ya, Mangga Uni. Ya. Nama saya Zefira Fitria. Oke. Dari mengingat kan cuaca bulan-bulan ini kan hujan-hujan terus Pak. Jadi kemarin itu di kampung itu sempat beberapa minggu tuh banjir Pak. Mengingat kalau sawit ini kan akarnya serabut. Jadi dia nggak bisa untuk menyerap air terlalu banyak. Akibatnya sawit yang berumur-umur kayak masih 5 bulan, 6 bulan itu membusuk dia, Pak. Kan jadinya rugi. Apa ada teknologi untuk mencegah biar dia tidak membusuk itu atau memang keadaannya seperti itu lagi, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, enggak Pak Ansori. Ya, terima kasih Mbak Zefira, Uni Zefira ya. Jadi ya memang kalau sawit itu kalau sawit itu sebenarnya dia itu suka air sebenarnya, tapi suka air yang gimana gitu kan. Kalau masalah itu banjir, harusnya itu ada namanya drainasenya dibuat. Karena sawit sendiri untuk di lahan gambut yang kedalaman tertentu itu bisa ditanam. Artinya kalau lahan gambut bisa bayangkan itu air menggenang ya. Jadi kalau kasus ini menurut saya itu harus dibuat drainase yang pas. Misalnya kalau itu dikasih bubung ya, di bubung itu maksudnya batang sawitnya pangkalnya itu dikasih tanah bubung ya istilahnya. Jadi ditambah tanah di situ supaya airnya itu tidak langsung ke akar. Kira-kira gitu, Mbak Uni Zefira. Berarti itu tuh kan untuk secara lingkungannya Pak. Berarti kalau misalnya dia udah tergenang itu emang nggak bisa lagi untuk diperbaiki. Emang berarti udah otomatis dia udah mati gitu Pak. Ya, kalau tergenang agak berat. Tergenang pasti dia mati. Tapi kalau dalam waktu tertentu masih bisa hidup lah ya. Tapi kalau sebaiknya itu ada drainasenya. Dialirkan, tidak boleh tergenang lah di situ. Jadi dalam mendesainnya itu awal-awal buat kebun itu harusnya diperhatikan itu dulu. Jadi kan ada namanya muka air tanah, di mana kedalamannya, topografi, kalau kita mau tanam kelapa sawit. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Uni. Bentar, waktunya masih ada berapa nih? Oke, masih ada 2 menit lagi. Ya, 2 menit lagi. Saya rasa sudah cukup ya.
Eh, baik, Pak Ansori, saya tadi mau tanya tentang apa namanya ranut yang biasa digunakan di PPKS. Ya, silakan Pak. Ya jangan, udah waktunya Oh, sudah. udah. Aduh, Oh. daripada saya didenda sama panitia nanti saya kan rugi malah Pak. Ya. Jadi boleh nanti saja kita komunikasi melalui email. Baik, sesi pertama yang disampaikan oleh narasumber Dr. Ansori Nasution sudah selesai. Saya akan sedikit membacakan kesimpulan. Yang pertama tadi menyangkut juga black campaign skala. Jadi ada nama istilahnya pro kontra lah tadi yang dijelaskan oleh Pak Ansori, pro kontra tentang kelapa sawit terkait isu-isu lingkungan itu harusnya bisa ditepis dengan baik karena di pabrik kelapa sawit sendiri sudah menerapkan konsep zero waste. Yang kedua, LCKS atau POME sekarang ini sedang trending ya gitu ya. Sedang trending di mana 70% dari emisi PKS itu dihasilkan dari emisi kelapa sawit itu dihasilkan dari LCKS tersebut. Sehingga perlu ada penelitian atau eksplorasi yang lebih mendalam untuk pemanfaatan CKS tersebut. Yang ketiga, ternyata bahwa di pabrik kelapa sawit itu biomasa yang dihasilkan juga mampu, meskipun itu juga menjadi limbah, mampu dimanfaatkan ya biomasa yang dari cangkang, dari fiber, dari FFB dan sebagainya ternyata mampu dimanfaatkan. Itu yang dapat saya simpulkan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Dr. Ansori Nasution yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kami semua. Saya tadi mendapat catatan dari panitia bahwa Dr. Ansori Nasution akan segera meninggalkan room ini. Untuk itu sebelum meninggalkan room ini kami memintakan kesediaan Pak Ansori Nasution untuk memberikan closing statement. Mangga Pak Ansori. Oke, terima kasih Pak Lukito. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, saya pribadi, untuk menyampaikan apa itu sawit, karena kami sekarang ini dalam gencar-gencarnya untuk melawan black campaign yang saat ini lebih meningkat lagi frekuensi dan kualitasnya yang harus kami hadapi atau kita hadapi sebenarnya. Saya harapkan dari pihak kampus itu bisa melakukan penelitian yang memang objektif, apakah memang benar sawit itu merusak atau tidak dan sebagainya. Dan sebagai terakhir adalah sawit itu adalah penopang ekonomi untuk di daerah-daerah terpencil, dan limbah-limbahnya saat ini hampir dikatakan tidak punya limbah dan semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan saat ini kita bisa mengekspor bukan hanya CPO dan kernel ke luar negeri dari industri kelapa sawit, tapi kita juga bisa mengekspor cangkang yang sebagai limbahnya tersebut. Demikian, sekali lagi saya terima kasih kepada pihak panitia, kepada Universitas Pajajaran, Ibu Sophia Dwi Ratna, Kang Aru, dan Pak Lukito, dan semuanya panitia dari mahasiswa, saya ucapkan terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Ansori Nasution untuk semuanya, karena kami merasa ditambahkan ilmunya oleh apa yang telah disampaikan oleh Pak Ansori. Tidak lupa salam saya untuk Pak Hasril, Bang Donald, sama Mas Roso. Ya, Pak Ansori. Baik, terakhir tentunya kita harus memberikan apresiasi, kita berikan aplaus untuk Pak Ansori Nasution.
Terima kasih Pak Ansori. Ya, sama-sama Kang. Terima kasih Pak Ansori. Ya Bu Sophia, saya izin live ya Bu Sophia, Pak Lukito, Pak Angga. Aru. Angga, Ya, betul. ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk MC saya menyerahkan kembali karena tugas saya sudah selesai. Saya mau sarapan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.